Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa Padang yang di akan Tangerang. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fauta TV dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali dalam salah satu program yang ada di Fatwa TV, program yang telah kita nantikan bersama, program live interaktif Fikih Ibadah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizahullahu Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah pemirsa, kami akan menemani kebersamaan Anda kurang lebih dalam kurun waktu 1 jam mendatang. Dan insya Allah kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami, dan juga kami akan berikan kesempatan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami sore hari ini, bertanya seputar fikih ibadah kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullahu Ta'ala melalui layanan telepon yang akan kami buka nantinya di 0331 544 6087, dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, alhamdulillah sore hari ini telah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, ini sepertinya di kampus lagi persiapan ujian Ustadz. Ya, kita ada minggu tenang. Masya Allah. Minggu tenang dan mahasiswa persiapan untuk ujian, dan mulai hari Senin kita start ujian akhir semester insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Hati cukup menyita waktu mungkin Ustadz ya untuk mempersiapkan itu. Iya betul. Kita kalau dari sisi kegiatan kita relatif lebih santai daripada pekan-pekan sebelumnya, tapi ya tetap ada rapat-rapat dan sebagainya, dan tetap produktif alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, di sela-sela kesibukan Ustadz, jazakumullah khairan sudah menyempatkan waktu bersama pemirsa sore hari ini Ustadz, dan nantinya akan ada pertanyaan masuk yang semoga bisa dijawab Ustadz ya. Insyaallah ya. Jazakumullah khairan Ustadz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka untuk membuka live interaktif kita sore hari ini. Tentunya akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Baik, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara teladan yang diberikan oleh para nabi dan rasul kepada kita adalah bahwasanya mereka senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa aman dari kesesatan, bahkan tidak merasa aman dari kemusyrikan yang merupakan dosa akbar dalam agama kita. Nah, kalau para nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan didukung oleh Allah dengan wahyu dan mukjizat-mukjizat, mereka tetap terus bertawakal kepada Allah dan tidak pernah merasa aman dari kesesatan dan kemusyrikan. Maka hendaknya kita sebagai orang-orang biasa harus lebih merasa tidak aman dari kesesatan dan kemusyrikan. Jadi kalau para nabi dan rasul mereka tidak merasa aman dari kesesatan dan kemusyrikan, maka kita yang orang-orang biasa hendaknya lebih merasa tidak aman, untuk kemudian lebih banyak bertawakal kepada Allah, meminta perlindungan darinya dari kesesatan dan kemusyrikan, juga dari terjabutnya hidayah dari diri kita. Namun yang terjadi adalah seringkali kita lupa akan hakikat ini. Kita justru malah merasa tenang-tenang, ya, merasa santai-santai, dan mungkin banyak dari kita yang tidak begitu peduli dengan hal ini dan jarang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
meminta perlindungan dari kesesatan, kemusyrikan, dan terjabutnya hidayah. Hal ini menunjukkan bahwasanya justru semakin tinggi kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin takut. Dia semakin tawakal. Dan itulah yang terjadi pada para nabi dan rasul yang merupakan orang-orang dengan iman yang paling tinggi, takwa paling kuat, dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita yang banyak kekurangan ya dalam ilmu maupun amal, kita menjadi santai-santai dan mungkin merasa aman dari kesesatan dan kemusyrikan. Maka cara agar kita bisa meneladani para nabi dan rasul dalam hal ini adalah dengan menambah kualitas iman, ilmu dan amal kita. Menambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan demikian pelan-pelan kita bisa meneladani mereka dalam hal ini, yaitu dalam hal menjaga istiqamah, menjaga iman dan hidayah, serta tidak merasa aman dari kesesatan ataupun bahkan dari kemusyrikan. Baik, ini sebagai nasihat pembuka, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum atas satu untai nasihat yang telah disampaikan. Masya Allah, semoga nasihat tadi dapat menjadi renungan ya bagi kita semua yang menyimak sore hari ini dan berusaha untuk kita amalkan dalam kehidupan kita di sehari-harinya. Nah, barakallahu fikum pemirsa Foto TV dan juga para pendengar. Alhamdulillah sudah terhubung penelpon pertama sore hari ini yang akan berinteraksi secara langsung bersama kita. Ada Ibu hamba Allah di Magelang. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Oh iya, bagaimana menyikapi tentang Israel? Nah, qadarullah kan ini saya ada usaha menjual barang sembako seperti itu ya. Nah, akhir-akhir ini tuh banyak sekali isu-isu tentang produk-produk tertentu yang diisukan kalau dia itu mendukung, tapi sebenarnya tidak ada informasi yang akurat begitu mengenai apakah produk itu tuh mendukung atau tidak. Karena kan dari pemerintah dan MUI juga tidak ada merilis daftar-daftar resmi produk-produk yang harus kita hindari. Nah, bagaimana ini menyikapinya? Apakah kalau saya masih berjualan itu, apakah nanti Untuk memberikan fatwa ya dalam berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Ya, maka yang mengeluarkan fatwa adalah Dewan Fatwa MUI, atau dalam bidang-bidang tertentu yang memberikan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional yang khusus membidangi masalah fikih muamalah ya, fikih muamalah atau permasalahan-permasalahan ekonomi syariah ya. Secara khusus ini ditangani oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan karenanya ketika pemerintah melalui MUI ya, menyerukan untuk memboikot produk-produk yang berafiliasi ke Zionis ya, maka hendaknya umat Islam sebisa mungkin bisa mengikuti fatwa ini ya, menjalankannya ya, karena ini adalah sebuah fatwa yang sudah dipertimbangkan ya dengan matang, dengan berbagai pertimbangan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan meskipun fatwa itu tidak mengikat ya, tapi jadi fatwa itu sifatnya tidak mengikat, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa mengikuti fatwa-fatwa seperti ini, apalagi kalau memang fatwanya tidak memiliki catatan ya, tidak memiliki catatan ilmiah, bukan permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama ya, maka kita bisa dengan mudah ya dan senang hati mengikuti fatwa tersebut. Apalagi kalau disebutkan oleh Ibu bahwasanya pemerintah Indonesia juga sudah memberikan himbauan ya, atau bahkan mungkin larangan untuk menjual produk-produk yang berafiliasi dengan Zionisme. Ya, maka berarti kalau pemerintah secara resmi juga sudah mengeluarkan larangan seperti itu, kita wajib untuk menaatinya. Ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Namun sepengetahuan saya, ya, sependek apa yang saya ketahui, memang pemerintah dan MUI juga tidak mengeluarkan nama-nama produknya secara detail. Jadi hanya himbauan atau fatwa secara global saja, tanpa menyebutkan bahwasanya produk A
B, C dan lain sebagainya adalah produk yang terafiliasi Yahudi atau mendukung Zionisme. Ya. Jadi sependek pengetahuan saya tidak ada perincian bahwasanya perusahaan A atau produk A adalah produk yang dilarang untuk dijual atau dilarang untuk kita bertransaksi dengannya. Ya, jadi penyebutan nama-nama ini adalah dilakukan oleh pihak yang lain, ya, dan di sana bisa terjadi kesalahan dan bisa jadi juga benar. Ya, maka berarti ada kelonggaran dalam masalah ini. Ya, kalau ibu ya sebagai salah seorang pelaku pasar dan praktisi ya, jual beli tahu bahwasanya produk A yang katanya infonya terafiliasi tapi ternyata tidak ada bukti yang valid, ya maka berarti Anda bisa tetap menjualnya. Ya. Bahkan kewajiban Anda untuk menjelaskan juga kepada umat bahwasanya ini tidak benar. Ya. Karena di zaman kita ada banyak sekali hoax, ya, ada kabar-kabar burung yang belum tentu kebenarannya atau bahkan sebagian sudah jelas salahnya. Ya. Maka kita tidak perlu ikuti kabar-kabar seperti itu, dan memang klasifikasi atau penyebutan nama-nama dan merek tertentu itu bukan berasal dari pemerintah, juga bukan berasal dari MUI. Maka hendaknya kita bisa lebih berhati-hati, ya, dan tidak menggantungkan sikap kita pada nama-nama yang sudah dirilis tersebut. Maka kalau ibu yakin bahwasanya produk tersebut bukan produk yang terafiliasi, maka tentunya hukum asalnya boleh untuk menjual, ya, dan juga boleh juga untuk bertransaksi dengan perusahaan yang Anda yakini tidak terafiliasi dengan Yahudi atau Zionisme. Ya. Jadi alhamdulillah, jadi ada kemudahan dalam hal ini dan kita tidak terikat dengan daftar yang sudah dirilis. Bahkan kalau seandainya ada nama yang memang pada hakikatnya terafiliasi, ya, kemudian Anda pernah menjualnya atau sampai saat ini masih menjualnya, ya, maka ini juga kemudian tidak serta-merta menjadikan pendapatan Anda menjadi haram, ya. Karena ini adalah sebuah kesalahan yang tidak terkait dengan transaksi jual beli itu sendiri, ya. Jadi maksud saya dalam transaksi tersebut tidak ada riba, ya, tidak ada gharar, tidak ada barang yang diharamkan secara zatnya, ya, seperti khamr, ya, atau daging babi dan semacamnya, yang nanti kalau Anda melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur haram seperti itu, yaitu unsur-unsur haram utama, maka itu berdampak pada pendapatan yang tidak halal, jual belinya tidak sah dan pendapatannya menjadi haram, ya. Adapun kesalahan-kesalahan di luar itu, ya, kesalahan-kesalahan yang tidak terkait dengan jual beli secara langsung, bukan terkait dengan zat jual beli itu sendiri. Ya, seperti misalnya Anda menjual sesuatu yang halal, ya, produknya halal, tapi karena sebab tertentu dilarang oleh pemerintah misalnya, ya. Maka di sini larangan pemerintah wajib untuk ditaati. Tapi kalau sampai misalnya ada seorang muslim yang menjual produk tersebut dengan catatan produknya adalah produk yang halal, tapi dilarang oleh pemerintah karena pertimbangan tertentu misalnya, ya. Nah, maka ini berarti orang tersebut berdosa karena melanggar aturan pemerintah, tapi pendapatannya tetap halal. Jadi larangan tersebut tidak berdampak pada keharaman pendapatan. Kenapa? Karena kesalahan atau larangan tersebut tidak terkait dengan zat jual beli itu sendiri, tapi terkait dengan hal lain, ya, di luar jual beli, ya, yaitu hal yang dipertimbangkan oleh pemerintah tadi, yaitu untuk kemudian melarang produk tersebut diperjualbelikan, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Kalau seandainya benar pun, ya, juga tidak serta-merta menjadikan jual beli Anda tidak sah atau pendapatannya menjadi haram, ya. Jadi alhamdulillah insyaallah apa yang sudah terjadi pendapatannya tetap halal, ya. Dan yang harus dilakukan ke depan adalah kemudian mentaati larangan pemerintah, ya, atau himbauan dari MUI, ya, terkait dengan tidak menjual produk yang terafiliasi dengan Zionisme atau terkait dengan Zionisme. Ya, baik. Masya Allah. Apa ini juga berkaitan dengan barang-barang ilegal itu sama, Ustaz, hukumnya, Ustaz? Jadi dia dosa tersendiri tapi hasilnya halal. Iya, betul. Jadi itu adalah produk-produk yang halal, ya. Namun dia mengandung unsur kesalahan yang tidak terkait dengan
Zat dari barang itu gitu Ustaz. zat jual beli tersebut ya, yang disebutkan oleh Ibn Rushd rahimahullah taala sebagai asbabu fasadil bai' al-'ammah, ya, sebab-sebab rusaknya jual beli secara umum. Yang beliau menyebutkan 3. Yang pertama adalah haramnya produk menurut kacamata Islam. Kemudian yang kedua adalah riba, yang ketiga adalah gharar, dan yang keempat adalah syarat yang nanti berdampak pada gharar atau riba. Ya, jadi itu saja. Ya. Yang di luar itu bahkan termasuk seperti kezaliman. Ya. Kalau ada kezaliman dalam transaksi, nah, maka itu tidak sampai berdampak pada haramnya pendapatan. Karena kezaliman ini tidak terkait dengan jual belinya, tapi terkait dengan hal lain di luar jual beli. Masya Allah. Jadi kaidahnya seperti itu. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasannya ya. Semoga jelas penjelasan yang telah diberikan oleh Ustadz dan mudah untuk dipahami oleh kita semua yang menyimak. Baik pemirsa, kembali telah terhubung bersama kita sore hari ini. Penelpon kedua ada Bapak Jamal di Sumbar. Kita sapa, Foto TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Jamal suaranya mungkin bisa dibesarkan sedikit ya. Iya, silakan Bapak. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya. Jadi kalau waktunya belum masuk, ya misalnya saat mau sholat subuh, ya fajar belum terbit, saat mau sholat duhur, ternyata matahari belum tergelincir ke arah barat, atau mau sholat maghrib, ternyata mataharinya belum terbenam, ya maka kita belum boleh untuk mengerjakan sholat tersebut. Dan kalau kita melaksanakannya sebelum waktunya, maka sholat kita tidak sah. Nah, jadi yang dijadikan patokan adalah terbitnya fajar untuk sholat subuh, tergelincirnya matahari ke arah barat untuk sholat duhur, dan terbenamnya matahari untuk sholat maghrib. Nah, jadi itu yang dilarang. Adapun kalau sudah terbit fajar yang ditandai dengan azan, ya, kemudian sudah masuk waktu zuhur yang ditandai dengan azan zuhur, dan juga sudah masuk waktu maghrib yang ditandai dengan azan maghrib, ya, maka berarti Anda, itu Bapak penanya, bisa mengerjakan sholat tersebut meskipun belum selesai azannya, meskipun muadzin belum selesai azan. Kenapa? Karena waktunya sudah masuk. Nah, jadi waktu subuh sudah masuk, waktu zuhur sudah masuk, waktu maghrib sudah masuk, Anda sudah boleh mengerjakan sholat. Nah, tentunya ini bisa dilakukan misalnya kalau seseorang itu sedang tergesa-gesa, dia harus segera berangkat safar, ya, setelah sholat langsung, ya. Semakin cepat dia berangkat maka itu semakin baik misalnya. Nah, maka dia boleh untuk mengerjakan sholat di awal waktu ketika sudah yakin waktunya sudah masuk dan muadzin belum selesai mengumandangkan adzan. Tapi kalau kita tidak dalam keadaan buru-buru, ya, maka sebaiknya kita menunaikan hak muadzin. Apa haknya muadzin? Haknya muadzin adalah kita mendengarkan adzannya, kemudian kita mengulangi bacaan adzan yang dia kumandangkan. Masya Allah, itu Islam itu sampai mengajarkan kita untuk menghormati orang yang berbicara sampai sejauh ini. Ya, bahkan orang yang sedang adzan kita disunahkan, dianjurkan untuk mendengarkan suara adzannya, kemudian kita ikuti bacaan adzan itu. Nah, jadi itu sunnahnya. Yang terbaik adalah seperti itu, kita menyimak adzan. Bahkan menurut pendapat sebagian besar ulama juga kita disunahkan untuk mengikuti bacaan iqamat. Tidak hanya bacaan adzan, tapi bacaan iqamat juga disunahkan untuk kita ulang-ulang bacaannya. Nah, jadi itu yang terbaik. Baru kemudian setelah itu kita sholat jamaah bersama imam, ya, di masjid untuk laki-laki. Adapun kalau kita terburu-buru, ya maka tidak masalah kita sholat, ya, sebelum adzan selesai dikumandangkan, tapi dengan catatan Anda harus yakin bahwasanya waktunya sudah masuk. Ya, baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Bapak Jamal di Sumatera Barat. Baik, syukran Ustadz atas jawaban yang telah disampaikan. Jazakumullah khairan atas pertanyaan Pak Jamal tadi ya di Sumatera Barat yang menanyakan apakah boleh langsung sholat begitu ya ketika adzan masih belum selesai. Masya Allah, semoga jawaban dari Ustadz tadi dapat dipahami dengan baik oleh Bapak Jamal yang bertanya khususnya, dan juga bagi kita semua yang menyimak di sore hari ini. Baik pemirsa, terhubung kembali bersama kita sore hari ini ada penelpon ketiga, Ibu Dewi di Wonosobo. Kita sapa, Foto TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Dewi, satu pertanyaan singkat. Oke.
Ustadz, mohon tausiahnya. Ini kalau kita berdoa saat sujud, itu bagaimana? Apakah tetap harus dengan adab-adab orang berdoa? Maksudnya setelah membaca zikir sujud, kemudian kita memuji Allah, kemudian setelah itu kita sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian baru berdoa, atau hanya membaca zikir saja, sholawat, kemudian langsung berdoa. Itu aja Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi posisi sujud adalah posisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah saat dia sujud. Fa akthiru fihi minad du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Maka perbanyaklah doa dalam kondisi sujud, karena doa dalam kondisi sujud itu lebih berhak untuk dikabulkan. Jadi berdasarkan hadis ini, ya, para ulama menjelaskan bahwasanya umat Islam diperintahkan untuk memperbanyak doa saat sujud, terutama saat mereka sedang sholat sendiri. Ya, tapi tentunya kalau kita sedang sholat berjamaah, maka kita harus mengikuti gerakan dan bacaan imam. Nah, jadi kalau imam sudah bangun, ya segera bangun, jangan diperpanjang, meskipun kita masih punya tabungan doa yang belum kita lantunkan misalnya. Tapi kalau kita sholat sendiri, maka kita bisa lebih bebas, bisa lebih fleksibel, kita bisa memperbanyak doa saat kita sedang sujud, sebagaimana dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian apakah dianjurkan juga adab-adab doa? Jawabannya iya. Ya, kita bisa memulai dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, kemudian juga bersolawat, ya, kepada Rasulullah SAW. Karena alhamdulillah itu adalah doa ibadah. Sedangkan solawat dan salam itu juga adalah doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau doa masalah agar Allah melimpahkan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau dan para sahabat beliau. Maka itu juga adalah doa yang dibolehkan dalam sujud kita. Nah, kemudian setelah itu kita masuk, ya, dalam doa yang kita inginkan. Dan kalau kita bisa berdoa, ya, dengan doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih, maka itu yang terbaik. Tapi kalau kita tidak menghafalnya, atau masih ada keperluan secara khusus, ya, untuk kebutuhan kita sendiri, kebutuhan anak kita, kebutuhan orang tua kita, ya, maka kita boleh mengucapkan doa yang kita susun sendiri, ya. Bahkan dengan bahasa kita juga tidak boleh, dengan bahasa kita juga boleh, walhamdulillah, ya. Adapun adab yang lain seperti mengangkat tangan, maka tidak, ya, karena posisi sujud, ya, kita harus mengikuti posisi sholat kita, ya. Jadi sebagian adab tetap dianjurkan, dan sebagian adab yang lain seperti mengangkat tangan, maka ini tidak dianjurkan saat kita sedang posisi sujud. Ya, baik. Baik, syukran Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik, ya, terutama oleh sang penanya, dan juga bagi kita semua yang menyimak di sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, alhamdulillah terhubung kembali sore hari ini. Ada penelpon keempat, Bapak Darko di Sumsel, Foto TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan singkat. Oh iya, ini saya kan termasuk, ya, bukan belajar dari kecil, sudah katakan sudah dewasa lah. Berarti artinya masih banyak hutang salat wajib yang dulu ditinggalkan. Kalau sekarang alhamdulillah walaupun mungkin terbata-bata kita dilaksanakan. Pertanyaannya, karena ada orang bilang kayak gini, Ustadz, melaksanakan sholat sunnah apapun, kalau sholat wajibnya kodenya belum dilaksanakan, itu katanya hukumnya haram. Tolong jelaskan yang sebenarnya bagaimana. Okay, ya. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik. Ya, baik.
Ya, jadi menurut sebagian besar ulama atau jumhurul ulama, memang orang yang punya utang ya sholat, dia harus mengqadha sholatnya itu semuanya. Nah, kalau sudah tidak tahu jumlah bilangannya bagaimana, dia berusaha untuk mengira-ngira, ditaksir ya. Dan dilebihkan sedikit yang sekiranya nanti membuat kita yakin bahwasanya semua sholat tersebut sudah kita tunaikan. Nah, jadi kalau misalnya kita ingat, oh kita dulu pernah tidak sholat selama 10 tahun, ya kita hitung berarti 10 tahun itu ada berapa hari, kemudian setiap hari ada 5 waktu, nah kita kemudian mulai mencicil sholat-sholat tersebut ya. Praktisnya bisa dengan mengerjakan misalnya setelah sholat duhur, ya kita mengerjakan sholat duhur lagi ya. Hari ini 1 ya, besok 1, terus sampai tanggungan yang sudah kita catat tadi semuanya sudah kita tunaikan ya. Jadi praktiknya seperti itu menurut sebagian besar ulama atau jumhurul ulama. Tapi menurut pendapat jumhurul ulama ini juga tidak berarti bahwasanya sholat sunnahnya tidak sah ya. Kalau Bapak kemudian ya sambil sesekali melaksanakan sholat sunnah ya, maka sholat sunnah itu juga berpahala dan sah. Maka tidak tepat kalau dikatakan bahwasanya selama masih punya hutang sholat fardu maka tidak sah atau bahkan haram ya untuk mengerjakan sholat sunnah. Ini adalah penjelasan yang salah yang harus kita luruskan ya. Jadi memang menurut sebagian besar ulama Anda harus memulai dengan sholat fardu dulu. Ya, mulai dengan sholat fardu dulu, kemudian dicicil ya, satu persatu, tapi tidak berarti bahwasanya kemudian tidak boleh mengerjakan sholat sunnah. Ya, kalau misalnya sedang kosong, ya sedang bangun malam, ya, maka Anda bisa melaksanakan beberapa sholat sunnah, ya seperti sholat tahajud, ya sholat witir, sholat duha dan yang lain. Jadi hukumnya boleh, ya karena memang sebagian orang itu kadang-kadang bosan, ya capek, ya. Mengerjakan sholat-sholat yang fardu dan dia ingin mengerjakan variasi sholat sunnah yang bisa lebih panjang rokaatnya, kemudian bisa lebih khusyuk, juga bisa lebih fleksibel dalam beberapa hukumnya. Dia bisa lakukan sambil duduk meskipun dalam keadaan sehat. Ini di antara hukum sholat sunnah seperti itu. Maka boleh silahkan tetap dilakukan. Nah, ada juga sebagian ulama yang berpendapat ya kalau dulu pernah meninggalkan sholat fardu untuk waktu yang lama, maka dia cukup mengerjakan sholat sunnah saja. Jadi dia cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak mengulangi meninggalkan sholat seperti yang pernah terjadi pada masa lampau, dan taubatnya ini sudah cukup untuk menggugurkan kesalahan dia di masa lampau, termasuk dalam bentuk meninggalkan sholat fardu. Nah, yang menurut pendapat yang kedua ini, dia cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan menyesal ya, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Selebihnya dia dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah. Nah, jadi yang lama sudah dianggap sudah lalu, sudah ditebus dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sabda Nabi Muhammad SAW, at-taubatu tahjubu ma qablaha. Taubat itu menghapus segala dosa yang dilakukan sebelum taubat. Maka cukup Anda fokus dengan memperbanyak sholat sunnah. Kemudian juga menjaga sholat fardu. Jangan sampai bolong lagi, jangan sampai ditinggalkan lagi, karena meninggalkan sholat fardu itu fatal. Sangat fatal dalam Islam, maka jangan sampai terjadi lagi. Maka jaga sholat fardu, usahakan untuk dilakukan di masjid secara berjamaah, karena berjamaah itu akan memudahkan kita untuk bisa menjaga sholat fardu kita. Nah, kemudian perbanyak sholat sunnah ya. Jadi kalau menurut pendapat yang kedua, justru Anda dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah. Nah, jadi memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bagaimana cara mengqadha ya sholat yang pernah kita tinggalkan di masa lampau untuk waktu yang sangat lama. Ya, jadi itu adalah dua pendapat para ulama dalam permasalahan ini. Namun menurut pendapat yang pertama pun tidak benar kalau dikatakan bahwasanya orang yang masih punya utang sholat fardu haram untuk mengerjakan sholat sunnah. Itu tidak benar dan kami sudah meluruskannya tadi. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa dipahami oleh saudara penanya dengan baik. Barakallahu fiik. Baik Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga dapat dipahami ya oleh sang penanya dan juga oleh kita semua yang menyimak sore hari ini. Semoga
kembali menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, alhamdulillah terhubung kembali sore hari ini. Ada penelpon ke-5, ada Bapak Beruni di Jambi. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan singkat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya nanya masalah safar. Kita mau dari kota A menuju ke kota B. Kemudian kita di kota B itu sekitar 3 hari tanpa. Tapi kita untuk postor sholatnya belum bisa lantaran belum cukup. Kemudian kita di kota C. Dari kota C itu kita ngenap jam Ustaz. Baik, mohon maaf Bapak, suaranya agak putus-putus ya, jadi kurang terdengar jelas. Mungkin bisa diulang Bapak, dari safar tadi, dari kota A, kemudian ke kota B. Nah. Kota B, itu kita ke kota C. Iya. Di kota B tidak bisa qashar, kenapa Pak? Oh, kota belum mencukupin untuk qashar. masih pendek, jaraknya masih pendek ya? Masih pendek. Ya. Wah. Di kota C ini mungkin 4 hari. Atau kita bisa mengkosor sholat, Pak. Antara kita di kota A ke kota C itu udah melebihi untuk safarnya. Iya. Untuk jamak safar. Ya. Baik. Baik. Ya, jazakumullah khairan Bapak Beruni, silakan Ustaz. Ya baik, jadi kalau seseorang ya sudah niat untuk melakukan perjalanan jauh, misalnya dari kota A ke kota C, seperti yang disebutkan oleh pertanyaan Bapak Beruni. Dan kota A ke kota C ini adalah sudah melebihi jarak safar, ya. Sudah melebihi jarak safar yang membolehkan qashar. Ya, misalnya menurut pendapat sebagian besar ulama itu adalah 88 km. Ya, jadi antara A dengan C sudah melebihi 88 km. Tapi dia harus melewati kota B yang mungkin katakanlah jaraknya hanya 50 km atau 40 km. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, ketika dia sudah keluar dari desanya atau kotanya, dia sudah meninggalkan bangunan desanya atau bangunan kotanya. Kalau dia tinggal di desa, maka berarti yang dijadikan patokan adalah bangunan desanya. Kalau dia tinggal di sebuah kota, maka yang dijadikan patokan adalah bangunan kotanya. Kalau sudah putus, maka dia sudah boleh untuk mengqashar sholat, ya, meskipun dia belum sampai kota C. Nah, jadi ketika dia singgah di kota B, maka meskipun antara A dengan B itu baru 40 kilo atau 50 kilo, maka dia sudah boleh untuk mengqashar sholat di situ. Kenapa? Karena dia sudah terlepas dari bangunan desanya atau bangunan kotanya. Nah, jadi seperti itu ketentuannya. Dan selama dia singgah di kota B selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, maka dia juga masih dihitung sebagai musafir. Artinya di situ kalau dia bisa sholat bersama masyarakat dan umat Islam di kota B, maka lebih baik dia ikut sholat jamaah bersama mereka dengan tanpa qashar, itu yang terbaik. Tapi kalau dia membutuhkan qashar selama dia singgah di kota B, maka dia sudah boleh untuk mengerjakan qashar atau sholat secara qashar. Kenapa? Karena tujuan dia adalah kota C, dan C adalah jaraknya jarak safar, ya, sudah membolehkan untuk mengqashar sholat. Jadi ketentuannya seperti itu, ya. Meskipun Anda belum sampai di kota C, tapi karena Anda sudah punya niat safar untuk menuju kota C, maka itu yang dijadikan patokan. Yang dijadikan patokan adalah jarak antara kota A dengan kota C. Dan karena itu sudah mencukupi jarak safar, maka Anda disebut sebagai musafir. Dan Anda sudah boleh mengqashar sholat meskipun belum sampai kota C. Yang penting Anda sudah meninggalkan bangunan di desa Anda atau di kota Anda. Jadi ringkasnya, ya, ketika Anda singgah di kota B, maka Anda boleh untuk mengqashar sholat di kota tersebut karena Anda adalah seorang musafir dan Anda masih dihukumi sebagai musafir selama
persinggahan Anda di kota B tersebut. Ya, baik. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Baik Ustaz, berarti memang yang jadi patokan jarak terjauhnya dulu Ustaz ya? Iya, jadi tujuan safarnya, tujuan akhir safar itu yang dijadikan patokan. Iya, Masya Allah. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Ini kalau belum ada yang masuk bisa kita contohkan ya, mungkin kota sudah ada yang masuk. Sudah ada sepertinya Ustaz. Baik, ya, insyaallah semoga cukup jelas ya. ya. Insyaallah cukup jelas Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Pemirsa, alhamdulillah semoga jelas jawaban dari Ustaz tadi, terkhusus untuk sang penanya. Barakallahu fik. Berikutnya ada penelpon ke-6 sudah masuk bersama kita sore hari ini, Ibu Iis dari Bandung. Foto TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Izin bertanya, mengenai sholat malam, Ustadz, karena Rasulullah suka terdahulu itu yang didahulukan itu sholat ringan. Apakah sholat ringan itu dengan surat-surat yang pendek atau cepat, dan jumlahnya itu sama itu dalam 2 rakaat, 11 rakaat semuanya apa gimana Ustadz? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang di antara sunnah dan teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah memulai ibadah yang berat dengan ibadah yang ringan dahulu. Ya. Jadi ketika beliau akan menjalani qiyamul lail ya, dengan rakaat-rakaat yang panjang, maka beliau mulai dengan 2 rakaat yang ringan dahulu. Demikian juga ketika beliau akan memasuki bulan Ramadan yang merupakan salah satu musim ibadah paling utama sepanjang tahun, ya beliau pemanasan dahulu di bulan Sya'ban, bahkan juga sudah pemanasan di bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab sudah persiapan, bulan Sya'ban pemanasannya lebih giat lagi, sehingga ketika masuk bulan Ramadan beliau sudah siap betul. Ya. Nah, teladan beliau seperti itu. Nah, jadi ini mirip. Ya. Dalam qiyamul lail juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya beliau yaitu memulai dengan 2 rakaat yang pendek dahulu. Nah, kemudian beliau melanjutkan ya dengan sholat malam ya, yang disebutkan ya jumlahnya tidak lebih dari 11 rakaat, yaitu 8 rakaat sholat tahajud ya, kemudian sholat witir 3 rakaat. Ya, atau disebutkan dalam sebagian riwayat tidak lebih dari 13 rakaat. Yang 13 rakaat ini bisa dengan menambah witirnya, atau bisa juga dengan menghitung ya 2 rakaat yang pendek tadi itu. Nah, jadi memang yang zahir, yang nampak ya, wallahu taala alam, yang ditunjukkan oleh hadis-hadis adalah bahwasanya yang 2 rakaat pendek itu tidak dihitung dalam 11 rakaat. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yusolli arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Ya, beliau dahulu salat 4 rakaat, maka jangan tanya tentang panjang dan bagusnya salat beliau yang 4 rakaat itu. Nah, 4 rakaat di sini artinya maksudnya adalah 2 rakaat yang kemudian diselingi dengan istirahat. Ya, kemudian beliau salat 2 rakaat lagi yang panjang dan bagus, kemudian istirahat lagi. Jadi itu maksudnya seperti itu. Ya, seperti kalau kita dalam tarawih ya, jadi 2 istirahat ya, kemudian 2 istirahat. Nah, jadi praktek dari Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi betul bahwasanya Nabi Muhammad SAW mencontohkan untuk memulai dengan 2 rakaat yang pendek dahulu. Ya, apakah dihitung dalam 11 apa 13 ya? Nampaknya ya Allah taala alam tidak masuk dalam hitungan yang 11 atau 13. Ya, karena itu sebagai pemanasannya saja, sebagai awalnya saja. Nah, jadi seperti itu. Adapun bagaimana teknisnya ya? Teknisnya ya bisa dengan memperpendek bacaan. Karena Nabi biasa membaca surat-surat yang panjang dalam qiyamul lail, maka salat pembuka ya, salat pembuka atau iftitah itu bisa dengan surat-surat yang pendek saja ya. Kemudian rukuk sujudnya juga diperpendek ya, sesuai dengan pendeknya surat yang kita pilih ya. Bisa kita ambil dari qisarul mufassal ya, dari surat-surat di akhir Al-Qur'an ya. Dari surat
ya yang kita biasa baca ya di masjid-masjid seperti surat Al-Fil ya, kemudian surat At-Tin ya, surat At-Takatsur, ini semuanya adalah contoh-contoh dari qisarul mufassal ya. Jadi bisa bentuknya seperti itu ya, kita perpendek bacaan suratnya, kemudian kita juga perpendek ruku dan sujudnya. Atau bisa juga seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam qabliyah subuh, di mana beliau hanya membaca surat Al-Kafirun ya, hanya dalam tanda petik ya, surat Al-Kafirun dari rakaat yang pertama, atau kemudian kemudian surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua ya. Itu juga bisa kita praktekkan seperti itu ya. Baik, semoga bisa membantu saudari penanya. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz atas jawaban yang telah diberikan, jazakumullah khairan. Semoga Ibu Iis tadi yang bertanya dari Bandung, barakallahu fiik, dapat memahami dengan baik ya penjelasan dari guru kita sore hari ini. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, alhamdulillah terhubung kembali. Ada penelpon ke-7 sore hari ini, Ibu Fatimah dari Jambi. Foto TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Izin bertanya Ustadz, ketika azan sudah berkumandang, kita langsung sholat qobliyah dulu atau boleh kita mendahulukan sholat wudhu? Karena waktunya sudah masuk sholat. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kalau orang sudah wudhu ya, sudah wudhu, maka alangkah baiknya kalau dia sholat wudhu dahulu atau sholat tuhur ya, agar dosa-dosa kita berguguran ya. Kemudian setelah itu sholat qobliyah ya, itu adalah tata cara sholat yang disepakati oleh para ulama ya. Jadi yang seperti itu boleh, dan itu yang lebih baik karena ibadahnya lebih banyak ya. Jadi sholatnya lebih banyak, jadi akhirnya mengerjakan 2 sholat sunnah. Tapi yang lebih praktis adalah kita boleh menggabungkan antara 2 niat tersebut. Nah, jadi kita gabungkan ya dengan satu sholat itu ya, dengan 2 rakaat itu kita niatkan sebagai sholat wudhu. Kenapa? Karena kita baru saja berwudhu. Nah, yang kedua adalah kita niatkan sebagai sholat qobliyah. Maka kita mengerjakan sholat tersebut dengan niat qobliyah dan sholat wudhu. Itu boleh. Ini termasuk penggabungan niat yang dibolehkan oleh para fuqaha kita, alhamdulillah ya. Itu lebih simpel, lebih praktis ya. Tapi kalau mau dipecah juga boleh ya, dikerjakan kedua-duanya dengan niat yang terpisah ya. Catatannya adalah kalau sholatnya adalah sholat subuh ya, kalau sholat subuh maka para ulama melarang sholat lain selain qobliyah ya. Jadi sholat sebelum subuh itu hanya ada 2 rakaat. Dan para sahabat mengingkari mereka yang mengerjakan sholat sunnah lebih dari 2 rakaat. Nah, maka untuk sholat subuh ya, Anda cukup mengerjakan 2 rakaat saja qobliyah subuh dengan niat digabungkan. Silakan digabungkan niatnya. Kalau untuk sholat yang lain itu lebih fleksibel ya. Kalau untuk sholat qobliyah subuh maka para sahabat mengingkari mereka yang sholat lebih dari 2 rakaat. Ya, kecuali yang memiliki sebab khusus, misalnya mereka yang sudah qobliyah subuh di rumah, nah kemudian ketika masuk masjid, mereka ternyata waktu tunggunya masih lama, misalnya qomatnya masih lama, karena sebagian masjid itu qomatnya lama, ya. Maka di situ dia boleh untuk mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Tapi qobliyah subuhnya diniatkan hanya 2 rakaat saja, tidak boleh ditambah lagi. Ya. Nah, jadi kedua-duanya boleh ya, wallahu taala alam. Tapi untuk sholat subuh maka jangan mengerjakan sholat sunnah lain selain sholat sunnah qobliyah subuh, kecuali kalau ada sebabnya. Nah, untuk wudhu Anda bisa gabungkan dengan niat qobliyah subuh ya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam ya. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga menjadi solusi ya, dan dapat dipahami dengan baik oleh sang penanya tadi, Ibu Fatimah di Jambi. Barakallahu fiik. Baik pemirsa Foto TV, kita masih memiliki sisa waktu sore hari ini. Ada penelpon yang masuk. Penelpon ke-8 sore hari ini dari Bapak Rafiki di Aceh ya. Foto TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan singkat.
Ustaz, saya mau nanya perihal tentang kunut subuh, Ustaz. Ya. Saya berpendapat, saya 3 pertanyaan, Ustaz, kalau bisa. Oh, Jadi mohon maaf kunut Bapak, saya, satu saja ya. Ya, silakan. betul, Ustaz, ya. Jadi Ustaz, saya berpendapat kunut subuh, saya berpendapat tidak kunut subuh, Ustaz. Jadi ketika saya berjamaah dengan imam yang pakai kunut, kemudian ketika itu saya masbuk, pertama itu kan ketika rakaat kedua itu kan saya apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah ikut angkat tangan baca kunut? Kemudian di rakaat kedua itu apakah saya tetap kunut, ngangkat tangan dan baca kunut, atau seperti biasa, Ustaz, enggak kunut gitu? Karena kan udah enggak ikut imam lagi gitu. Bapak meyakini apa? Bapak meyakini itu sunnah ya? Kunut subuh itu sunnah. Ya. Iya, saya meyakini kunut subuh itu, saya meyakini kunut itu lebih baik di apa, Ustaz? Witir. Oh, dalam witir, tidak meyakini dianjurkannya kunut ketika sholat subuh ya. Baik, ya. Baik. Iya, cukup Bapak Rafiki. Barakallahu fik. Nah, silakan Ustaz. Ya, baik. Jadi masalah anjuran kunut dalam sholat subuh memang adalah permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama, dan kita mengetahui ya bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dan para ulama mazhab Syafi'i secara umum ya berpendapat bahwasanya kunut subuh itu sunnah ya. Bahkan bukan sekedar sunnah, tapi diistilahkan sebagai sunnah ab'ad. Sunnah abad adalah sunnah yang sangat penting, yang kalau ditinggalkan maka yang meninggalkannya harus menggantinya dengan sujud sahwi. Jadi abad itu artinya adalah dia mendekati rukun, dia mirip dengan bagian sholat yang paling penting, yaitu rukun-rukun sholat. Jadi ini sunnah yang tidak gemen-gemen menurut mazhab Syafi'i, yaitu sunnah yang harus dijaga ya. Dan kalau sampai lupa maka sholatnya tetap sah, tapi harus diganti dengan sujud sahwi sebelum salam ya, seperti itu ya. Maka ini adalah sebuah pendapat yang mu'tabar ya, sebuah pendapat yang dari zaman dulu sudah ada ya. Ini bukan sebuah pendapat baru yang baru muncul, maka kita menghormati pendapat seperti ini ya. Masalah kunut tidak boleh untuk menjadi penyebab perpecahan di antara umat Islam. Dan kita sudah mendapatkan contohnya dari para ulama kita ya. Misalnya contoh yang kontemporer ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, yang kita mengetahui beliau juga berpendapat kunut subuh tidak disyariatkan ya. Tapi beliau ketika ditanya apakah orang yang meyakini ya kunut subuh tidak dianjurkan, apakah dia mengangkat tangan dan mengaminkan doa kunutnya imam, beliau mengatakan iya. Dan kalau beliau sholat di belakang imam yang membaca kunut dalam sholat subuh, maka beliau juga akan mengangkat tangan dan mengaminkan. Kenapa? Karena ada hadis lain yang menyebutkan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ya, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, maka sebagai bentuk kesempurnaan dalam mengikuti imam ya dalam gerakan dan bacaannya adalah kita juga ikut mengangkat tangan dan mengaminkan bacaan imam ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah ketika kita ya masbuk kemudian baru menyelesaikan 1 rakaat, sementara imam sudah hampir menyelesaikan 2 rakaat dalam sholat subuh ya. Ini ya meskipun belum waktunya untuk kunut bagi Anda, tapi karena Anda sholat di belakang imam ya yang sedang melaksanakan kunut, maka Anda menunggu dahulu ya. Menunggu, ikut mengangkat tangan dan mengamini bacaan imam ya. Sama ya sebagaimana kalau kita masbuk ya, ketika kita belum waktunya untuk tasyahud awal ya, tapi imam sudah tasyahud awal, maka kita kan tidak boleh mendahului, kita nggak boleh bangun dahulu, kita harus menunggu imam dulu ya. Nah, jadi bisa dikiaskan dengan posisi masbuk ya di sholat-sholat yang lain ya. Dalam sholat subuh pun juga seperti itu. Kalau Anda baru dapat 1 rakaat ya, imam sudah di rakaat yang kedua, maka inilah yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ya. Beliau tidak
berpendapat dianjurkannya kunut, tapi ketika beliau menjadi makmum maka beliau mengikuti imam ya dengan mengangkat tangan dan juga mengamini bacaan imam ya. Jadi itu yang dicontohkan oleh para ulama kita. Ini masalah ikhtilafiyah ya, maka inilah yang terbaik yang kita lakukan. Dan saya juga mengetahui ya banyak ustadz-ustadz kita di Indonesia yang lebih memilih pendapat ini ya, sehingga mereka tetap mengangkat tangan dan mengamini bacaan imam dalam kunut subuh meskipun mereka sendiri tidak berpendapat bahwasanya kunut subuh dianjurkan ya dalam sholat subuh. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya dan sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Baik Ustaz, untuk rakaat keduanya berarti tidak perlu kunut subuh tersendiri Ustaz ya, karena nggak perlu karena dia melaksanakan kunut subuhnya dia bukan karena meyakini dianjurkan ya, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Iya. Kenapa dia tetap mengangkat tangan dan mengamini? Karena dia menjadi makmum sekarang. Masya Allah, siap. Benar-benar mengikuti imam saja. Betul. Jadi menyempurnakan ittiba ya kepada imam ya. Masya Allah. Adapun dari rakaat yang kedua maka tidak ada yang dia ikuti. Apalagi kalau dari awal dia meyakini kunut subuh itu tidak dianjurkan. Nah, baik. Masya Allah, sudah cukup jelas. Jazakumullah khairan jawaban dari Ustadz. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Barakallahu fiik. Kita masih ada sisa 5 menit sore hari ini pemirsa. Ada satu penanya lagi yang terhubung melalui telepon kami. Ada Ibu Hamba Allah di Tangerang. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin bertanya Ustadz. Ya, jika saya punya anak susuan, apakah anak susuan saya itu menjadi mahram bagi paman, bibi, kakak adik saya dan suami saya, Ustadz? Itu aja. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Baik. Siapa pertanyaan untuk kakak adik ya? Iya, yang semahram dengan beliau, apakah anak susuannya beliau ini juga ikut menjadi mahramnya yang semahram dengan beliau begitu? Nah. Oke, baik. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Ya. Haram dari persusuan apa yang menjadi haram dari nasab. Nah, jadi ketika seorang ibu, ya dalam hal ini Anda ya sudah menyusui seorang anak, ya, yaitu ketika anak ini masih kecil, ya masih di bawah usia 2 tahun. Ya. Kemudian persusuannya juga sudah memenuhi syarat, yaitu 5 kali duduk, ya 5 majlis atau 5 kali menyusu, ya sampai selesai. Ya, bukan 5 teguk, tapi 5 majelis persusuan. Ya. Maka berarti anak ini menjadi anak susu Anda. Nah, kemudian dia akan menular kepada hubungan-hubungan yang lain. Ya. Bagi anak kandung Anda, maka anak ini adalah saudara sepersusuan. Ya. Nah, kemudian bagi kakak Anda, ya, bagi kakak Anda, maka anak ini akan menjadi ponakan. Akan menjadi keponakan. Iya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini yang dimaksud oleh sabda Nabi Muhammad SAW, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Nah, jadi menjadi haram karena persusuan apa yang haram karena nasab. Nah, jadi mereka semuanya ya maksud saya tidak boleh ada saling menikahi, ya, misalnya antara anak kandung Anda dengan anak persusuan ini. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi saudara, ya. Iya. Saudara dengan saudarinya kan nggak boleh menikah. Ya. Iya. Nah, tapi hukum ini hanya berlaku untuk Anda saja, ya. Ya, tidak berlaku misalnya untuk kakak-kakak Anda, ya. Maka dia tidak menjadi ibu, ya, tidak menjadi ibu kandungnya. Ya. Dia hanya menjadi ponakan saja bagi dia, ya. Nah, jadi bisa dikiaskan seperti itu. Ya. Nah, jadi itulah yang dimaksud oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Anda bisa menghubungkan tadi nama-nama yang disebutkan tadi itu, apakah masih ada keharaman nasab apa tidak. Ya. Nah, dilihat kalau masih ada yang membuatnya haram dari sisi nasab, maka dia juga menjadi haram karena hubungan persusuan yang telah terjadi antara anak tersebut dengan Anda. Ya, ya baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam. Ya.
Baik Ustaz, syukron, jazakumullah khairan. Jawaban dari Ustaz atas pertanyaan Ibu hamba Allah tadi di Tangerang yang bertanya perihal anak persusuan ya, apakah menjadi mahram juga dengan kakaknya, adik, paman, bibi, dan juga suaminya. Barakallahu fiik, semoga jelas jawaban dari Ustaz sore hari ini. Dan itu tadi menjadi pertanyaan. Ada penyebutan suami ya? Oh, nah Ustaz, di pertanyaannya ada suami. Iya, kalau iya sama, berarti kalau suami kan nanti akan menjadi anak dia juga gitu. Iya. Jadi kalau misalnya yang disusui adalah seorang anak wanita, maka anak ini menjadi seperti anak kandung bagi dia yang tidak boleh untuk dinikahi. Menjadi mahram. Nah, barakallahu fikum. Semoga jelas ya bagi sang penanya dan juga bagi kita sore hari ini yang menyimak. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan ganjaran terbaik untuk Ustaz dan juga keluarga. Barakallahu fikum pemirsa yang sudah menyimak live interaktif kita sore hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk menerapkan atau mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kami tutup pemirsa, kami mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan juga kami himbau untuk para pemirsa agar senantiasa menyaksikan program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di fatwatv.id dan dewanfatwa.com. Baik pemirsa, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Semoga berjumpa kembali dalam live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.